semuanya, halo apa kabar? Semoga kamu yang menyaksikan tayangan podcast hari ini baik-baik aja dan dalam keadaan sehat pastinya ya. Hari ini seneng banget bisa nemenin kalian semua yang lagi nonton nih ya di podcast kali ini dengan tema kita hari ini bakalan bahas tentang bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan khususnya hari ini kita mau ngobrolin soal kebanggaan punya kuliner Nusantara. Wah, aku tanya deh dulu, kamu bangga gak sih jadi warga negara Indonesia? Kalau aku nih ditanya, aku sih bangga banget. Hari ini akan sama aku Puspa, tapi aku nggak sendirian. Aku punya beberapa teman-teman aku yang juga akan ikutan ngobrol hari ini. Ada Akbar, ada Fahri, ada Amni, sama ada Anas juga. Tapi sebelum kita ngobrol, kita kenalan dulu sama mereka satu-satu dan mereka ini dari daerah mana aja. Kita kenalan dari Akbar terlebih dahulu. Hai Akbar, hai Fahri, hai Amni, dan juga hai Anas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar. Saya aslinya dari Medan, Sumatera Utara, namun saya lama berkuliah dan tinggal di Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, nama aku Fahri, aku berasal dari Banyumas. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Aku Amni dari Kota Sibolga, Sumatera Utara. Hai semuanya, aku Anas dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Semuanya udah pada kenalan tadi ya sama Bang Akbar, Bang Fahri, terus sama Mbak Amni, sama juga Bang Anas. Dan aku udah kenal aku belum? Kenalin dulu, aku Puspa, tadi udah sih di awal ya. Dan aku dari Bengkulu. Hari ini kita akan ngobrol tentang topik kita tadi. Hari ini soal keberagaman dan kebanggaan daerah di Indonesia. Nah, karena mumpung mereka nih dari berbagai daerah nih pengen tahu, pengen tanya hal-hal ikonik apa sih yang ada di daerah kalian masing-masing gitu. Apa sih yang bikin kalian bangga banget sama daerah kalian sendiri khususnya? Kita mulai dari Bang Fahri dulu deh. Gimana nih Bang Fahri? Oke, terima kasih Mbak Puspa. Jadi yang bikin aku bangga dengan sebagai warga negara Indonesia, khususnya di daerah Banyumas nih terkenal dengan keberagaman budayanya. Jadi banyak banget budaya-budaya yang ada di wilayah Banyumas ini. Contohnya juga ada kuliner juga, bahkan ada tempat wisata. Nah, kalau dari kuliner itu yang terkenal dari Banyumas itu ada mendoan sama getuk gorengnya. Nah, bahkan untuk mendoan sendiri kayaknya udah sempat viral juga nih, dan semua warga Indonesia juga pastinya tahu tentang mendoan ini. Terus kalau untuk dari segi kebudayaan, kita tuh ada namanya tarian Lengger Banyumas. Nah, belum lama ini nih baru aja dibikin festival Lengger Banyumas, yaitu dengan bertajuk Festival Lengger Bicara. Nah, yang serunya lagi nih, yang bikin aku bangga nih sama negara Indonesia, khususnya di Banyumas ini adalah kemarin partisipan yang hadir tuh bukan cuman dari orang asli Banyumas aja, tapi juga ada orang dari luar Banyumas, bahkan sampai ke mancanegara. Kalau nggak salah ada sekitar 6 negara yang mengikuti event tersebut. Nah, selain itu untuk pariwisatanya kita juga banyak beragam pariwisata alam. Salah satunya yang mungkin banyak ditemui di Banyumas itu adalah curug atau air terjun. Nah, teman-teman juga bisa nih melestarikan kebudayaan, terus juga mempromosikan pariwisata kita biar lebih dikenal lagi sebagai bukti cinta kita terhadap negara dan bangsa. Jadi gitu Mbak Puspa. Wah, nggak nyangka kalau Banyumas tuh seseru itu ya nggak sih? Nah, aku mau coba next ke abang yang satu lagi. Bang Anas, gimana nih Bang Anas? Bukit Tinggi, so far ini kan dari Sumatera Barat ya. Apa nih yang bikin kamu bangga banget sama kota kamu, Bang Anas? Kalau kita dengar nama Bukit Tinggi nih, pasti yang pertama terlintas itu Jam Gadang ya. Menara jam besar di tengah kota ini jadi ikon tempat orang berfoto-foto dan juga memiliki sejarah panjang yang sangat penting sekali ya. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 pada waktu zaman Belanda. Menariknya, atapnya udah diganti beberapa kali, mulai dari gaya Eropa hingga sampai sekarang berbentuk atap rumah gadang yang khas Minangkabau. Keunikan yang lainnya adalah angka 4 di jamnya ditulis dengan huruf I 4 kali, bukan dengan huruf I dan V yang biasanya kita lihat, simbol yang sangat lokal sekali kan.
Jadi jam gadang ini bukan hanya jam penunjuk waktu, tapi juga lambang identitas dan kebanggaan masyarakat Minangkabau. Masih di Bukit Tinggi juga, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang nggak banyak orang tahu nih. Pada tahun 1948, ibu kota negara Indonesia yang waktu itu adalah Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Bukit Tinggi menjadi tempat berdirinya PDRI, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Saat itu Indonesia hampir dianggap hilang oleh dunia, tapi berkat tokoh bangsa ini yaitu Bapak Syafruddin Prawira Negara, pemerintahan darurat tersebut dibentuk di Bukit Tinggi ini untuk menyelamatkan Republik. Dari Bukit Tinggi, mereka mengirimkan pesan ke dunia. Indonesia belum menyerah, Republik ini masih hidup. Keren banget kan? Kota kecil ini pernah jadi benteng terakhir perjuangan kemerdekaan. Nah, dari sejarah kita lanjut ke kuliner khas Bukit Tinggi yang gak kalah menarik. Bukan rendang dan nasi kapau yang udah biasa kita dengar nih, tapi makanan khas lainnya yang gak kalah unik. Namanya ampiang dadiah. Dadiah adalah makanan tradisional dari susu kerbau yang difermentasi dalam bambu. Jadi mirip yogurt alami. Disajikan bareng ampiang, yaitu ketan pipih yang udah dikeringkan. Terus ditambah dengan gula aren cair dan kadang kelapa parut. Rasanya asam, manis, gurih, dan segar. Sehat juga nih karena mengandung probiotik alami tanpa bahan pengawet, semuanya murni dari alam. Ampiang dadiah ini bukan sekedar makanan, tapi juga bukti bagaimana orang Minang menjaga budaya dan menghargai alam sejak dulu. Thank you Bang Anas sudah sharing sama aku tadi sama teman-teman di rumah juga. Nah, kalau tadi dari Bukit Tinggi kita ke Jogja. Di Jogja ada Bang Akbar, apa nih yang khas di Jogja dan apa aja nih yang seru di Jogja versinya Bang Akbar? Terima kasih Mbak Puspa, pertanyaannya menarik sekali. Kita membahas tentang bangga berbangsa dan bernegara, cinta tanah air. Menurut saya hal paling sederhana yang harus kita lakukan adalah memahami budaya kita tersendiri. Terkhususnya saya dengan Yogyakarta. Menurut saya Yogyakarta itu bukan cuma sekedar tentang selfie-selfie cantik di Malioboro, bukan cuma tentang naik jeep di Merapi, tapi bagaimana kita memahami sejarahnya, memahami nilai-nilai luhurnya. Di Yogyakarta kita bisa melihat Candi Prambanan yang masih berdiri megah, keraton yang masih menjalankan adat istiadatnya sampai sekarang. Menurut saya itu adalah bentuk wajah Indonesia yang paling nyata. Selain itu di Yogyakarta juga budayanya itu nggak mati di museum. Kita bukan sekadar lihat di tulisan-tulisan atau di foto-foto di museum, artefak-artefak, tapi kita bisa lihat langsung budaya itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang pertama kita bisa lihat wayang kulit masih banyak pertunjukan di Yogyakarta. Lalu kita punya batik tulis yang masih tulis dengan cantik. Lalu ada banyak upacara adat yang masih bisa kita saksikan di Yogyakarta. Selain itu kita bahas tentang kuliner. Kuliner Yogyakarta itu ada gudeg, ada bakpia, sate kelatak, dan lain-lain segalanya. Selain itu tentang Yogyakarta juga nilai-nilai seperti kesederhanaan, harmoni tengah masyarakat, gotong royongnya. Ini semua merupakan budaya Jogja. Ini semua tentang Indonesia yang sangat saya cintai dan saya bangga. Nah, yang terakhir kita save yang cantik untuk yang terakhir nih. Ada Mbak Amni dari Sumatera Utara. Nah, tadi kan kita udah dengar nih dari Bang Fahri, Bang Anas, sama Bang Akbar juga. Nah, aku pengen dengar juga nih dari Mbak Amni nih, gimana sih, apa nih yang unik-unik dari Sumatera Utara? Karena kan Sumatera Utara ini keren banget gitu loh. Aku juga lihat beberapa konten-konten yang FYP di sosial media aku, ini banyak banget soal keunikan dan juga keberagaman di Sumatera Utara. Pengen dengar langsung dari Mbak Amni nih, boleh Mbak Amni silahkan. Terima kasih banyak Mbak Puspa atas pertanyaannya. Dari tadi nih teman-teman kita udah banyak cerita keunikan dari berbagai daerah di Indonesia. Ada Mas Akbar yang dari Jogja, terus ada Mas Fahri dari Banyumas, terus ada juga tadi Mas Anas ya yang dari Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nah, kali ini giliran kita bahas tetangganya Sumatera Barat, yaitu Sumatera Utara. Kalau ngomongin Sumatera Utara, pasti teman-teman langsung teringat dengan Danau Toba. Tapi teman-teman sekalian, Sumatera Utara itu
bukan cuma Danau Toba loh, ada juga Danau Siais di Tapanuli Selatan, terus ada juga air terjun Mursala di Tapanuli Tengah, dan indahnya pantai-pantai di Pulau Nias. Tidak cuma alamnya yang indah, Sumatera Utara juga kaya akan berbagai sukunya. Ada suku Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, ada Batak Angkola, ada Batak Pakpak, terus ada juga suku Melayu, ada suku Nias, ada suku Pesisir, terus di sini ada juga suku Jawa, ada suku Minangkabau, ada juga suku Tionghoa, suku India juga ada. Terus di tempat saya sendiri di kota Sibolga dijuluki sebagai kota berbilang kaum karena di kota Sibolga ini terdiri dari beragam suku dan agama. Nah, dari tadi teman-teman yang lainnya juga bahas kuliner nih. Otomatis di tempat saya sendiri karena berbagai macam suku dan agama tadi itu, maka beragam juga kulinernya di sini. Ada naniura, ada arsik, ada holat, terus ada ikan pangapaca, terus ada juga roti jala, terus ada juga silio gulo, yaitu pepes dari Nias. Dan itu semua kulinernya unik-unik dengan berbagai macam bentuknya dan pasti rasanya enak-enak semuanya sih teman-teman. Nah Mbak, dari hal-hal yang semua itu saya sadar nih bahwa cinta tanah air itu sebenarnya tumbuh dari keberagaman dan keunikan budaya yang kita punya. Dari saling mengenal, saling mencintai, dan saling menjaga budaya itu sendiri. Kan kalau kita sudah mencintai budaya kita sendiri, otomatis kita juga akan cinta tanah air kita, tanah air Indonesia. Wah, thank you Mbak Amni udah sharing sama kita tadi. Wah, tapi kalau dipikir-pikir kita nih baru cerita-cerita baru berapa ya? Baru 4 tempat aja. Ini udah kerasa banget bahwa Indonesia ini punya banyak banget keberagaman yang patutnya kita nih sebagai anak-anak muda harusnya bangga banget mempunyai hal-hal tersebut dan bangga juga jadi putra putri daerah juga. Baru dikit banget yang kita bahas, tapi masih banyak sebenarnya kekayaan kayak budaya atau mungkin kuliner juga tadi yang sempat kita bahas sama-sama. Ini bahkan kalau diukurin dari Sabang sampai Merauke, ini kayaknya kita harus menghabiskan durasi 25 jam. Tapi ya karena waktu kita terbatas, jadi yuk sekarang kita bangga punya produk-produk lokal, terutama kuliner dan juga budaya Nusantara yang akhirnya akan jadi warisan Indonesia yang bisa kita promosikan ke seluruh dunia. Nah, thank you untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dan juga berbagi cerita hari ini. Bang Fahri, Bang Anas, Bang Akbar dan juga Mbak Amni, thank you. Dan juga teman-teman semuanya yang menyaksikan tayangan podcast kita hari ini. Semoga dapat ilmunya dan habis ini ngerasa lebih bangga lagi jadi warga negara Indonesia, dan habis ini bersedia dan juga mengabdi untuk bangsa supaya Indonesia bisa lebih dikenal sebagai negara yang punya banyak sekali keberagaman dan juga tentunya beragam suku bangsa, agama, dan semuanya bersatu jadi satu di Indonesia ini. Kalau gitu sampai jumpa dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya, nambah semangat juga untuk lebih mempromosikan tempat-tempat kamu yang ada di daerah kamu sendiri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, cinta Indonesia mulai dari kenal daerah sendiri. Bye bye.